Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini saya akan memaparkan tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan atau EWPK. Ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan istilah yang digunakan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Bukan ekstrakurikuler pramuka, bukan ekstrakurikuler gerakan pramuka, akan tetapi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan atau EWPK. Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang EWPK ada beberapa tentang anggapan yang salah dalam penerapan, penanggung jawab pelaksanaan, dan pengaturan teknis dalam pelaksanaan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis, sosial, kultural, perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013 yang secara psikopedagogis koheren dengan pengembangan sikap dan kecakapan dalam pendidikan kepramukaan. Intrakurikuler dalam pelaksanaan mata pelajaran terjadwal, kokurikuler dalam penugasan mata pelajaran. Ekstrakurikuler wajib, model blok untuk SD 6 kali, model blok untuk SMP 3 kali, model blok SMA 3 kali. Dan model aktualisasi kepramukaan gugus depan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 sesuai dengan tujuan pendidikan nasional SKL SD MI SMP MTS SMA MA SMK MAK dan KI kelas 1 sampai kelas 12. Kompetensi inti sikap spiritual atau KI1, sikap sosial KI2, dan keterampilan KI4 memperoleh penguatan bermakna melalui fasilitas sistemik adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. 3 model penerapan EWPK. Yang pertama, model blok wajib setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal, dan penilaian umum. Kolaboratif bersifat intramural atau ekstramural di luar dan atau di dalam lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, model aktualisasi wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan, dan penilaian formal. Guru pembina pramuka sebagai penanggung jawab bersifat intramural dalam lingkungan satuan pendidikan. Untuk guru pembina pramuka adalah guru kelas masing-masing yang menjadi pembina pramuka. Yang ketiga, reguler di gugus depan bersifat sukarela berbasis minat, sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan pendidikan. Untuk model blok diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian berkemah 1 kali tiap tahun, dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. Untuk kelas 1, kelas 7, dan kelas 10 diintegrasikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Untuk SD atau MI dilaksanakan selama 18 jam, SMP atau MTS dan SMA, MA, SMK, MAK dilaksanakan selama 36 jam. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah selaku ketua Mabigus. Pelaksanaan guru dan pembina. Kegiatannya intramural dan ekstramural. Penilaiannya KI1 dan KI2. Selanjutnya, model aktualisasi wajib diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan 1 minggu 1 kali,
dengan durasi 120 menit, terjadwal, di luar kelas atau alam terbuka dalam pelaksanaannya. Pelaksana guru kelas atau mapel dibantu pembina jika diperlukan. Kemudian, aktivitas berdasarkan MK dan Tekpram mengacu pada rencana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler atau silabus dan RPP, bermuara pada nilai rapor siswa. Penilaian untuk model aktualisasi adalah penilaian KI 4 dari kurikulum 2013. Selanjutnya, model reguler gugus depan diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan gerakan pramuka di dalam gugus depan. Kemudian, pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus depan, pelaksana pembina gudeg, pembina satuan, dan pembantu pembina. Jam tidak terbatas sesuai dengan kegiatan kepramukaan, kurikulum, SKU, dan SKK, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Bermuara pada tanda-tanda kecakapan. 2 tanggung jawab sekolah. Yang pertama, ekstra, berpedoman pada kurikulum 2013 dan bermuara pada nilai rapor. Kemudian yang kedua, gudeg, gugus depan, berpedoman pada SKU dan SKK, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus, dan bermuara pada tanda pelantikan. Area pengembangan sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013 dengan teknik luar sekolah bisa dalam bentuk studi wisata, praktikum alam, atau bisa dalam bentuk penelitian. Kemudian teknik kepramukaan bisa berupa penjelajahan, berkemah, pioneering, dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatannya juga bisa dilakukan di laboratorium, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di alam sekitar sekolah. Berikut skema penerapan model blok dan aktualisasi melalui metode kepramukaan KI1, KI2, dan KI4 yang konsisten dan koheren dengan menggunakan metode kepramukaan yaitu blok dan aktualisasi. Untuk blok bersifat wajib, kemudian kegiatannya bisa dalam bentuk berkemah, kemudian di dalam kegiatan tersebut ada penilaian umum dari KI1, KI2. Kemudian dalam aktualisasi, metode aktualisasi ini bersifat wajib, rutin dilakukan per minggu. Kemudian ada penilaian formal yang dilakukan oleh guru pembina pramuka, yaitu KI 4 atau KD keterampilan. Kemasan program ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan meliputi 3 KD, yaitu KD dari KI 1, KD KI 2, dan KD KI 4. Yang dimana KI 1 adalah kompetensi inti dari spiritual, kemudian KI 2 sosial, dan kemudian KI 4 yaitu adalah KD keterampilan. Berikut muatan sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Beriman, Kebhinneka Tunggal Ikaan, toleransi, kebersamaan, syukur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani, cinta tanah air, pemaaf, jujur, kesatria, rela berkorban, teladan, sadar kewajiban dan hak, demokratis, cakap, peduli, santun, kritis, sopan, cekatan, peka, tanggap, komunikatif, mandiri, cermat, taat aturan, rasa ingin tahu, pantang menyerah, berpikir logis, kreatif, inovatif, produktif, menghargai, ilmiah, tekun, hati-hati, terbuka, bijaksana, bersahaja, rasa kebangsaan, estetis, gotong royong, partisipatif, imajinatif, citra diri, sadar bahaya, kerjasama, sadar berbagi, sportif, dan cinta tradisi. Berikut ini adalah muatan nilai kepramukaan
Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam, kepada sesama manusia, tanah air, dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab, dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat, kemudian hemat, cermat, bersahaja, rajin, dan terampil gembira. Pola kegiatan aktualisasi, yang pertama upacara pembukaan latihan, baik itu model perindukan siaga, model pasukan penggalang, model ambalan penegak, kemudian yang kedua adalah baris berbaris, kemudian selanjutnya keterampilan kepramukaan atau scouting skill, bisa dalam bentuk simpul dan ikatan atau pioneering, mendaki gunung mountaineering, peta dan kompas orienteering, kemudian berkemah bisa dalam bentuk camping, wirausaha, bela negara, teknologi komunikasi, dan upacara penutupan latihan. Di dalam keterampilan kepramukaan berisi mata pelajaran yang dikemas melalui teknik kepramukaan. Kegiatan kepramukaan bisa meliputi berbaris, memimpin, berdoa, janji, memberi hormat, pengarahan, refleksi, dinamika kelompok, permainan, menghargai teman, berkomunikasi, menolong, berempati, bersikap adil, cakap berbicara, cakap motorik, kepemimpinan, konsentrasi, sportivitas, simpul dan ikatan, tanda jejak, sandi dan isyarat, jelajah, peta, kompas, memasak, tenda, BPGD, game, menaksir, halang rintang, TTG, bakti, lomba, dan hasta karya. Berikut ini adalah keterampilan kepramukaan atau tekpram. Untuk pioneering ada simpul, ikatan, konstruksi, kemudian mountaineering, halang rintang, hiking, rappelling, dan untuk orienteering bisa dalam bentuk peta, kompas, berbaris, game, jelajah, pengembaraan. Kemudian untuk komunikasi ada sandi, semboyan, isyarat, dan berbahasa. Untuk teknologi ada hastakarya, radio, internet, TV, komputer, dan TTG. Bela negara meliputi upacara, lagu, cinta tanah air, seni budaya, dan bakti. Kemudian untuk wirausaha bisa dalam bentuk produksi, usaha satuan. Kemudian camping meliputi bisa dalam bentuk berkemah, kemudian P3K, masak rimba, dan BPGD. Untuk tanggung jawab kepala sekolah, tugas dari kepala sekolah yaitu bimbingan, memberikan bimbingan, dan membangun kerjasama, dan memiliki fungsi sebagai kepala sekolah yaitu mendukung, memfasilitasi, dan menjamin. Dan kepala sekolah memiliki peran untuk koordinasi dengan kuartir. Berikut adalah kompetensi kepala sekolah. Yang pertama, minimal KMD, memahami peran kepala sekolah, pengelola atau mengolah gugus depan dengan baik dan benar, kemudian membimbing sebagai pembimbing, problem solver sebagai fasilitator, dan sebagai aspirator. Untuk guru, wajib KMD terjun langsung dalam waktu 2 jam. Kemudian guru juga memiliki tugas yaitu yang pertama menyiapkan bahan dan informasi sikap dan keterampilan, kemudian yang kedua menyusun program blog dan aktualisasi. Di sini guru memiliki fungsi melakukan sinergi dengan pembina pramuka, dan guru memiliki peran yaitu kerjasama dengan pembina pramuka. Guru sebagai pembina pramuka memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Kemudian guru juga memiliki fungsi menjamin terlaksananya pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, dan memiliki peran melakukan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan dan guru. Daya dukung keterlaksanaan EBPK yaitu pengembangan dan penyegaran kompetensi pengelola, kemudian pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan sumber belajar, dukungan pembiayaan, dan dukungan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Siapkah kakak-kakak melaksanakan EBPK? Pastinya siap.
Sampai di sini dulu paparan saya tentang EWBK. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.